Kapten Arga, seorang perwira Kopassus, menerima misi rahasia untuk menyelidiki kasus korupsi dan pemerasan yang terjadi di pasar tradisional Sukamaju. Ia menyamar sebagai penjual es doger demi bisa berbaur dan mengamati langsung kehidupan para pedagang kecil yang kerap menjadi korban para preman dan pejabat korup. Dalam penyamarannya, Arga berteman dengan pedagang seperti Bu Rani dan Pak Dayat, dan mulai merasakan penderitaan rakyat kecil. Namun, segalanya memanas ketika Doni, anak, buah preman paling ditakuti, semakin menggencarkan teror terhadap para pedagang. Konflik memuncak ketika nyawa para pedagang mulai terancam, dan Arga harus memilih antara tetap menyamar atau bertindak terbuka. Di akhir cerita, terungkap bahwa Doni sebenarnya adalah informan yang ditanam oleh tim Arga sendiri, dan bersama-sama, mereka membongkar jaringan korupsi dan kriminal yang lebih besar dari yang diduga sebelumnya. Langit Sukamaju siang itu cerah menyilaukan. Panasnya sampai menusuk kulit, tapi pasar tetap ramai. Bau keringat, bawang, dan minyak goreng bekas bercampur jadi satu, mengambang di udara. Di antara keramaian itu, sebuah gerobak es doger berhenti di sudut lapak sayur mayur. Es doger dingin, manis, seger, murah. Suara itu lantang, dalam, dan cukup berat. Tak cocok dengan tampangnya yang terlalu kalem buat tukang gerobak biasa. Orangnya berambut cepak, tubuh tegap, kulitnya kecoklatan bekas terbakar matahari. Namanya Arga. Tapi di sini, ia memperkenalkan diri sebagai Bang Dede, penjual es doger keliling. Gerobaknya sederhana, tapi bersih. Di atasnya ada tulisan warna-warni. Es doger Bang Dede, dingin, manis, no tipu-tipu. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Warga pasar cuma tahu, dia pendatang baru. Sopan, ramah, tapi matanya tajam. Terlalu tajam untuk penjual es. Karena sebenarnya, Bang Dede bukan sekadar tukang es. Ia adalah Kapten Arga, perwira Kopassus yang sedang menjalankan misi rahasia. Sesuai perintah atasannya, Arga ditugaskan menyamar dan menyelidiki laporan tentang premanisme dan korupsi yang telah lama meresahkan para pedagang di pasar Sukamaju. Ia datang tanpa pasukan, tanpa senjata, hanya membawa tekad dan sebuah gerobak es doger. "Bang, satu es dogernya ya, yang enggak terlalu manis." Suara itu datang dari seorang perempuan muda, berkerudung merah muda dan senyum ramah. Di belakangnya ada lapak bunga kecil penuh warna. Namanya Rani. "Siap Mbak Rani, yang manis biar abang aja," jawab Arga sambil tersenyum nakal. Rani cekikikan, lalu memukul pelan bahu Arga. Mereka baru kenal 2 hari, tapi interaksinya sudah seperti teman lama. Arga memang cepat akrab dengan siapa saja. Itulah salah satu senjatanya. "Laris Bang Dede?" tanya Rani sambil menyeruput esnya. "Lumayan, tapi belum bisa nabung buat beli rumah di Bali," jawab Arga. Rani tertawa kecil. Tapi tawanya cepat hilang begitu melihat sekelompok pria berseragam preman lewat di depan mereka. Salah satunya berjalan, agak di depan, tubuh kekar, rambut cepak acak-acakan, dan ada tato ular melingkar di lengan kanannya. Doni. Dia anak buah preman besar di pasar ini. Orang paling ditakuti di Blok Barat. Setiap minggu dia dan kelompoknya keliling minta uang keamanan dari pedagang. Rani menunduk. Arga memperhatikan dengan seksama. Ia tahu, Doni bukan sekadar preman pasar. Ada sesuatu yang janggal dari gerak-geriknya. Terlalu teratur, terlalu berhati-hati. Arga sudah menandainya sejak hari pertama. Doni melirik ke arah mereka. "Lagi asik nih," katanya. Nadanya sinis. "Lagi jualan bang," jawab Arga dengan senyum ramah. Doni mendekat, menatap gerobak es doger. "Baru ya di sini? Udah izin sama orang dalam belum?" Arga tahu ini kode. Maksudnya, udah bayar preman belum? "Baru jualan bang. Tapi saya percaya, kalau rezeki mah nggak perlu pakai ancam-ancaman," jawab Arga tenang. Doni menyipitkan mata, lalu meludah ke tanah. "Hati-hati Bang Dede, pasar ini kayak hutan. Yang nggak kuat bisa dimakan macan.
Setelah itu, Doni pergi. Rani menarik napas panjang. Mereka tuh udah kayak penguasa di sini. Polisi juga nggak bisa ngapa-ngapain. Arga, diam. Dalam hati, ia mencatat semuanya. Sore menjelang. Lapak-lapak mulai tutup. Arga duduk di bangku kecil di samping gerobaknya, menghapus keringat dengan handuk lusuh. Dari jauh, ia melihat Dayat, pedagang sembako, mengobrol dengan seseorang di lorong, gelap. Sekilas terlihat uang berpindah tangan. Arga sempat memotret dengan kamera kecil di balik sabuknya. Setiap hari, setiap detik, semua yang ia lihat dan dengar adalah potongan puzzle besar yang sedang ia susun. Sebelum pulang, Rani menghampirinya lagi, membawakan 2 buah pisang goreng hangat. "Buat Bang Dede, biar nggak masuk angin," katanya. Arga tersenyum. "Wah, perhatian banget. Takut abang masuk angin, apa takut abang pulang ke Jakarta terus nggak jualan lagi?" Rani tertawa. Dua-duanya. Sementara langit Sukamaju berubah oranye keemasan, Arga menatap ke arah pasar. Di balik ramainya aktivitas harian, ia tahu sedang berdiri di tengah medan perang yang sebenarnya. Tapi kali ini, bukan musuh berseragam yang ia hadapi, melainkan musuh yang menyamar jadi saudara. Dan ia, Kapten Arga, siap bertarung. Pagi itu, pasar Sukamaju belum seramai biasanya. Kabut tipis masih menggantung di antara lapak-lapak sayur, dan aroma gorengan dari warung ujung blok barat mulai menyeruak. Arga mendorong gerobaknya pelan, roda kirinya yang agak oleng menimbulkan bunyi krek-krek yang khas. Es doger dingin, murah, nggak nyakitin dompet. Serunya sambil menyunggingkan senyum. Tapi tidak banyak yang menoleh. Wajah para pedagang tampak murung. Beberapa hanya menyapa Arga dengan anggukan pelan. Aura pasar pagi itu terasa berat, seolah ada sesuatu yang sedang ditahan-tahan oleh semua orang. "Bang Dede," suara lirih menyapa dari belakang. Rani menghampiri dengan kantong plastik berisi nasi bungkus. "Buat sarapan. Aku nggak tega lihat abang sarapan cuma roti sisa dagangan kemarin." Arga tertawa kecil. "Wah, makin hari makin sayang nih Mbak Rani. Udah deh, makan dulu, baru jualan. Tapi, Bang, kamu tahu kan, hari ini hari Kamis?" Arga menatap Rani serius. "Kenapa emangnya Kamis?" Rani menunduk. "Hari panen. Hari di mana preman-preman itu keliling tagih pungli." Dan benar saja. Belum sampai Arga membuka bungkus nasinya, suara sepatu bot menghentak lantai pasar mulai terdengar. 4 orang pria berbadan besar datang dari arah utara. Doni berjalan di depan, mengenakan jaket hitam dan celana jeans sobek di lutut. Di tangannya ada buku catatan kecil dan amplop kosong. "Cepetan, setorannya jangan telat," teriak Salah. Satu anak buah Doni ke arah lapak tahu. Satu persatu pedagang memberikan uang. Jumlahnya bervariasi, tergantung seberapa besar lapak mereka. Tak ada protes, tak ada negosiasi. Semua menyerah dalam diam. Arga memerhatikan semuanya dari balik gerobaknya. Matanya tak berkedip, tapi wajahnya tetap tenang. Ia mencatat setiap interaksi dalam benaknya. Siapa saja yang setor, berapa banyak, dan bagaimana ekspresi mereka. Doni mendekati lapak Dayat. "Pak Dayat, 200.000. Biasalah. Biaya keamanan mingguan." Dayat mengernyit. "Loh, biasanya 100.000, Bang." "Naik. Sekarang pasar lagi rawan. Banyak maling katanya. Kalau enggak mau bayar, lapak bisa hilang tiba-tiba," ucap Doni sambil menyeringai. Dayat menghela napas dan menyerahkan uangnya. Tapi saat Doni berbalik, Arga bersuara. "Bang Doni, saya juga harus bayar?" Doni menoleh. "Tergantung. Lu jualan tetap di sini tiap hari?" "Iya." "Ya bayar." Arga membuka laci kecil di gerobaknya, lalu menyerahkan 2 lembar 50 ribuan. "Segini cukup?" Doni menerima tanpa bicara. Tapi sebelum pergi, ia menatap Arga lama, tajam. "Baru jualan, tapi cepet ngerti aturannya. Bagus." Setelah preman-preman itu pergi, suasana pasar kembali hidup, meski tidak sepenuhnya normal. Para pedagang tertawa hambar, mencoba melupakan tekanan barusan. Sore harinya, Arga menyendiri di sudut lapak kosong.
Ia membuka catatannya. Preman datang, tiap Kamis Doni sebagai penagih utama. Pungli rutin mingguan. Sebagian uang diduga disetor ke oknum pejabat. Indikasi dari kata biaya keamanan. Ia juga menulis sesuatu yang mengganggunya. Doni mencurigakan, terlalu sistematis. Tidak, seperti preman jalanan biasa. Mungkin bukan hanya tukang pukul. Tak lama kemudian, Pak Dayat menghampirinya. Wajah pria parubaya itu penuh kelelahan. Bang Dede. Maaf ya, tadi kamu kena juga. Harusnya kamu nggak usah bayar. Mereka tuh cuman ngerampok gaya baru, katanya. Sambil duduk di samping gerobak, Arga tersenyum. Nggak apa-apa, Pak. Saya anggap sedekah buat keamanan pasar. Dayat menatapnya lama. Tapi kamu beda ya. Tatapan matamu itu kayak orang yang lagi cari sesuatu. Arga sedikit terkejut. Ia tertawa kecil, berusaha menutupi. Cari pelanggan, Pak. Soalnya saingan es doger di sini banyak. Namun dalam hati, Arga tahu satu hal. Penyamarannya mulai menarik perhatian. Dan itu bisa jadi awal dari sesuatu yang besar. Atau berbahaya. Malam. Itu Arga tak langsung pulang ke rumah kontrakannya. Ia mampir ke warung kopi Bu Aminah. Warung yang sepi tapi letaknya strategis, menghadap ke kantor pasar. Dari situ, ia bisa melihat aktivitas mencurigakan. Seorang pria berjas datang malam-malam ke kantor pengelola pasar, lalu pergi membawa koper kecil. Siapa dia? Gumam Arga. Di belakang pria itu, bayangan Doni tampak menyusul. Tapi sebelum menghilang, Doni menoleh ke arah warung kopi. Matanya bertemu mata Arga. Sekilas, seolah ia tahu, ada sesuatu yang tersembunyi di balik sosok penjual es doger itu. Dan malam pun menutup babak baru dari penyamaran yang mulai retak. Hari ketiga Arga berjualan es doger, langit Sukamaju diliputi mendung. Awan menggantung rendah, seolah ikut menahan sesuatu yang ingin tumpah, entah itu hujan, atau perasaan orang-orang di dalam pasar yang makin hari makin gelisah. Arga sudah terbiasa menyapa para pedagang dengan senyum dan celoteh ringan. Tapi hari itu, lapak bunga Rani sepi. Tak ada kerudung merah muda, tak ada senyum pagi, tak ada pisang goreng hangat. Rani mana, Pak? Tanya Arga ke Pak Dayat yang sedang mengatur karung beras. Pak Dayat geleng kepala. Katanya semalam ada yang rusak-rusakin lapaknya. Nggak tahu siapa. Tapi orang bilang Doni dan anak buahnya yang ngelakuin. Arga mengernyit. Kenapa Rani? Dia kan nggak pernah macam-macam. Pak Dayat mengangkat bahu. Mungkin karena dia nolak bayar pungli minggu lalu. Katanya, udah cukup susah jualan bunga di pasar sayur, masa harus keluar uang lagi. Mata Arga langsung tajam. Amarahnya nyaris tumpah, tapi ia tahan. Belum saatnya. Sore harinya, setelah pasar mulai sepi, Arga mendorong gerobaknya ke jalan kecil di belakang blok pasar. Di sanalah kontrakan Rani berada. Rumah petak mungil berderet, catnya mulai pudar, dindingnya dari batako kasar. Ia mengetuk pelan pintu kayu itu. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Tok, tok, tok. Rani, ini Bang Dede. Beberapa detik hening, lalu suara gembok dibuka terdengar. Pintu terbuka sedikit. Wajah Rani muncul, matanya sembab, bibirnya pecah-pecah. Ia terlihat seperti orang yang belum tidur semalaman. Bang Dede? Suaranya parau. Boleh abang masuk? Tanya Arga pelan. Rani mengangguk. Ia mempersilakan Arga duduk di bangku kayu yang mulai rapuh. Di dalam, rumahnya sangat sederhana. Hanya ada satu lemari kecil, satu kasur tipis, dan beberapa pot bunga yang layu. Arga diam sejenak sebelum akhirnya bicara. Kenapa nggak bilang ke abang kalau ada yang gangguin? Rani menunduk. Aku nggak mau bikin masalah. Lagi pula, semua orang juga ngalamin. Aku cuma pedagang kecil. Nggak ada yang mau bantu. Arga menggenggam tangan Rani dengan hati-hati. Jangan pernah mikir kamu sendirian. Rani menatapnya, matanya berkaca-kaca. Bang, aku capek. Tiap hari kerja keras, tapi yang dapet malah ancaman. Lapak aku ditendang-tendang semalam. Semua pot bungaku hancur. Doni? Tebak Arga. Rani mengangguk.
Tapi yang paling nyakitin, dia bilang, kalau aku nggak mau baik-baik sama dia, maka bukan cuma bunga yang bakal rusak. Wajah Arga mengeras, rahangnya mengatup, matanya penuh kemarahan yang ia simpan dalam diam. Tenang Ran, abang janji, yang kayak gitu nggak akan dibiarkan terus. Mereka pikir pasar ini milik mereka, tapi sebentar lagi, mereka bakal tahu siapa yang sebenarnya jahat. Rani menatapnya penuh tanda tanya. Maksud abang? Arga menarik napas dalam. Ia ingin sekali jujur, tapi misinya masih jauh dari selesai. Abang cuma tukang es doger, jawabnya akhirnya, sambil tersenyum kecil. Tapi abang benci lihat yang lemah ditindas. Rani menggenggam tangan Arga lebih erat. Air matanya jatuh tanpa suara. Malam itu, setelah meninggalkan rumah Rani, Arga memacu motornya ke pinggir kota. Ia bertemu dengan seseorang di dalam mobil hitam yang terparkir di bawah pohon besar. Seorang pria berkacamata dengan seragam sipil, tapi jelas bukan orang biasa. Laporanmu? Tanya pria itu tanpa basa-basi. Pasar Sukamaju dikendalikan preman atas nama pengelola pasar. Diduga ada oknum pejabat terlibat. Saya butuh waktu untuk menyusup lebih dalam. Dan saya butuh satu hal lagi. Apa? Cari tahu siapa sebenarnya. Doni. Pria itu mengangguk. Kami akan lacak. Tapi hati-hati. Orang itu bukan preman sembarangan. Keesokan harinya, Arga kembali ke pasar seperti biasa. Tapi kini, di hatinya, sudah tumbuh rasa lain. Bukan cuma misi. Bukan cuma negara. Kini, ada Rani. Ada wajah sedih yang ingin ia lindungi. Dan ada dendam pribadi yang mulai menyala dalam diam. Hari itu, pasar Sukamaju terasa berbeda. Matahari belum tinggi, tapi aroma kegelisahan sudah lebih dulu menyebar di udara. Lapak-lapak dibuka lebih lambat, pedagang-pedagang bersuara lebih pelan, dan sebagian bahkan memilih tak datang sama sekali. Ada bisik-bisik tentang keributan besar yang akan terjadi. Arga tahu sesuatu akan meledak. Ia bisa merasakannya sejak semalam, sejak Rani menerima ancaman bunga berpisau itu. Dan pagi ini, ia memantau lebih intens dari balik gerobaknya. Di balik senyum tukang es doger yang ia kenakan, jantungnya berdebar tak karuan. Sampai akhirnya, tepat pukul 19.15, Doni datang. Bersama 4 orang preman bertubuh besar dan bersenjata pentungan, ia melenggang santai di tengah pasar. Sorot matanya tajam, wajahnya datar, dan bicaranya hanya sepatah dua patah. Semua pedagang, hari ini setor 2 kali lipat. Yang protes, lapaknya dibongkar. Suara Doni menggelegar, membuat suasana pasar makin mencekam. Beberapa pedagang mulai bergumam tak percaya. Bahkan Pak Dayat, yang biasanya cuek, terlihat menggenggam dagunya sendiri, menahan emosi. 2 kali lipat? Gila lu Don, teriak seorang pemuda dari lapak ikan. Doni menghampirinya dengan cepat, lalu menjambak kerah bajunya. Mau, lu saya jeburin ke kolam lele, hah? Arga ingin maju, tapi ia tahu bukan waktunya. Saat itu juga Rani muncul. Ia berdiri di depan lapaknya yang baru ia tata lagi kemarin. Wajahnya tegar, tapi matanya penuh amarah. Saya nggak mau setor hari ini, Doni. Kamu udah rusakin lapakku minggu lalu. Sekarang kamu mau apa lagi? Doni tersenyum miring, lalu mendekat. Rani, saya udah baik-baik sama kamu, tapi kamu keras kepala. Kalau kamu sentuh saya lagi, saya akan teriak sekencang-kencangnya. Sahut Rani berani. Doni tertawa, keras. Teriak? Siapa yang mau bantu kamu di pasar ini? Mereka semua takut. Arga tak tahan lagi. Ia mendorong gerobaknya ke tengah kerumunan. Kalau mereka takut, aku enggak. Semua mata menoleh. Doni mengangkat alis. Tukang es doger ikut-ikutan? Lu pikir lu siapa, hah? Gua? Orang kecil sama kayak mereka. Tapi orang kecil juga punya batas sabar. Doni mendekat. Preman-premannya mengepung. Suasana memanas. Lu cari mati ya? Tanpa menjawab, Arga mengangkat sendok es dogernya, lalu melemparkannya ke wajah salah satu preman. Kejadian berlangsung cepat. Preman itu terhuyung,
dan Arga langsung menyikut lehernya hingga jatuh. Dua lainnya mencoba menyerang, tapi Arga dengan cekatan menendang perut satu orang dan melumpuhkan satunya dengan kuncian tangan ke belakang. Warga pasar terdiam, mulut-mulut terbuka, mata membelalak. Doni melangkah mundur. "Lu, siapa lu sebenarnya?" Arga mendekat sambil membuka kaos lapisannya dan menunjukkan secuil tanda pengenal militer yang tergantung di dalam. "Kapten Arga, Kopassus. Dan gue di sini buat ngancurin semua bangsat yang ngerusak pasar ini." Seketika itu juga, Doni lari. Keributan pecah, preman-preman lain panik dan beberapa kabur. Warga pasar bersorak. Sebagian berani mengejar, sebagian hanya menonton dengan senyum lega yang baru pertama kali muncul setelah sekian lama. Namun belum sempat Arga bergerak mengejar, suara ledakan kecil terdengar dari arah belakang pasar. Api menjilat salah satu gudang. Asap tebal membubung. "Gudang kebakaran!" Arga langsung lari ke arah sumber ledakan. Di tengah api, ia melihat sebuah bayangan. Seseorang keluar dari gudang dengan terbata, membawa koper besar. Itu Doni. Tanpa pikir panjang, Arga mengejar. Mereka berlari di antara lapak-lapak yang mulai terbakar ujungnya. Api menyambar kain tenda, membuat kepanikan semakin meluas. Beberapa pedagang sibuk menyelamatkan barang dagangan mereka. Doni berbelok ke gang sempit. Arga mengejarnya hingga ke ujung gang dan akhirnya berhasil menyudutkan Doni. "Tinggalkan kopernya," Doni mendesis. "Lu pikir gampang? Di dalam koper ini ada semuanya. Nama pejabat, aliran dana, catatan transaksi. Kalau ini jatuh ke tangan lu, habis semua orang atas. Justru itu yang gue mau." Doni terdiam. Ia tampak bimbang. Kemudian, ia meletakkan koper itu pelan-pelan ke tanah. "Ambil. Tapi jangan pikir semua ini selesai. Lu belum tahu separuhnya." Arga menatapnya dalam-dalam. "Gue tahu lebih banyak dari yang lu kira." Doni melangkah mundur, lalu menghilang dalam kabut asap yang mulai menyelimuti gang. Arga ingin mengejar, tapi ia memilih menyelamatkan koper. Itu dulu, saat ia kembali ke pasar, api sudah padam sebagian. Mobil pemadam baru datang. Warga saling membantu mengevakuasi barang. Rani mendekat dengan wajah panik, lalu memeluk Arga tanpa berkata apa-apa. Dan di kejauhan, dari atas sebuah gedung, seseorang memotret kejadian itu dengan kamera panjang. Mengirimkannya ke nomor rahasia. Target mulai membuka jaringannya. Operasi bersih-bersih tahap 2 segera dimulai. Pagi itu berbeda. Langit tampak suram meski belum turun hujan. Udara pasar Sukamaju lengang seperti menyimpan rahasia besar. Gerobak-gerobak ditarik dengan ogah, suara sapu terdengar lebih nyaring dari biasanya. Para pedagang tampak gelisah, dan Arga merasakannya dari langkah kaki mereka yang tak mantap. Ia mendorong gerobak es dogernya perlahan, menyusuri lorong utama pasar. Matanya awas, telinganya menangkap bisik-bisik kecil. Katanya, hari ini orang-orang Doni bakalan dateng rame-rame. Iya, katanya bakal ada yang dilabrak. Gila. Katanya Bu Rani yang jadi sasaran. Nama itu membuat Arga langsung menoleh. Rani. Gadis penjual bunga yang manis, tangguh, dan selalu menyapa siapapun dengan senyum. Kemarin malam, ia mengirim pesan pendek kepada Arga. "Kalau besok aku nggak jualan, berarti aku udah kenapa-kenapa." Arga menggenggam sendok es dogernya erat. Langkahnya terhenti di dekat lapak bunga. Dan di sana, ia melihat Rani. Berdiri sendiri, dengan tatapan tajam. Di tangannya ada sekuntum bunga mawar putih, kontras dengan ketegangan wajahnya. "Lo beneran? Dateng?" Arga mendekat. Rani menoleh, senyum pahit merekah. "Mau lari kemana lagi, Bang? Mau sampai kapan?" Arga terdiam. Baru saja ia hendak bicara, suara motor berderu keras dari ujung pasar. 5 orang preman turun, dan di antara mereka, Doni berjalan paling depan. Topi hitamnya tertunduk, tapi langkahnya penuh percaya diri. "Woi, hari ini ada yang berani macam-macam ya?" teriak Doni. Suaranya menggema. Semua pedagang terdiam. Beberapa mulai mundur ke belakang lapak. Bahkan Pak Mamat dan Bu Minah bersembunyi di balik tumpukan karung beras. Rani berdiri tegak. "Aku nggak mau bayar lagi, Don. Aku bukan sapi perah."
Doni mendekat cepat. Apa lu bilang? Aku bukan sapi perah, ulang Rani lebih keras. Kalau mau duit kerja kayak orang normal. Jangan nyusahin orang kecil. Plak! Tangan Doni melayang ke pipi Rani. Suara tamparan itu mengiris udara. Dan sebelum siapapun bisa bereaksi, Arga bergerak. Tangannya menangkap kerah Doni, menariknya mundur, lalu menjatuhkannya ke tanah dengan teknik cepat. Preman-preman lain langsung menyerbu, tapi Arga seperti berubah wujud. Ia melawan tanpa ragu. Tendangan ke ulu hati, sikutan ke leher, bantingan ke meja pedagang kosong. Semua dilakukan dalam hitungan detik. Pasar geger. Teriakan pecah. Sebagian warga bersembunyi, sebagian lagi menonton dengan napas tertahan. Doni berdiri lagi, darah mengalir di sudut bibirnya. Siapa lo sebenarnya? Arga merogoh saku, lalu menunjukkan secuil tanda pengenal plastik berlogo TNI. Kapten Arga, Kopassus. Dan lo baru aja nyenggol orang yang salah. Doni mematung. Ia tampak bingung, antara takut, marah, atau terjebak. Lu pikir lu bisa beresin semuanya sendirian? Dengusnya, gua nggak sendirian. Gua punya semua warga pasar ini. Hah? Warga? Mereka ini penakut semua. Teriak Doni sambil menunjuk ke kerumunan. Tapi tak seperti yang ia duga. Satu persatu pedagang mulai melangkah maju. Rani berdiri di samping Arga. Lalu Pak Mamat, meski gemetar, ikut maju. Disusul oleh Bu Minah, lalu dua pemuda pengangkut karung. Kami mungkin diam selama ini, ucap Rani, lantang. Tapi bukan berarti kami bodoh. Bukan berarti kami nggak punya harga diri. Lu bakal nyesel! Teriak Doni panik, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya. Tiba-tiba, ledakan kecil terdengar dari sisi timur pasar. Gudang penyimpanan meledak dan api menjalar cepat. Asap hitam membumbung, membuat orang-orang panik berhamburan. Doni dan anak buahnya kabur di tengah kekacauan. Arga langsung mengejar. Ia menyusuri gang belakang pasar. Napasnya memburu. Di sudut, gang sempit, ia melihat Doni sedang membawa koper hitam besar. Doni, berhenti! Doni menoleh cepat. Lu pikir ini cuma soal uang pasar? Di dalam koper ini ada semua nama-nama besar. Politisi, pejabat, aparat. Kalau gue jatuh, mereka juga ikut hancur. Arga mendekat perlahan. Justru itu yang gue cari. Doni mundur, tapi tiba-tiba ia melempar koper itu ke arah Arga, lalu lari ke balik tumpukan kardus. Arga menangkap koper itu, membukanya, dan matanya membelalak. Buku catatan berisi aliran dana, foto-foto pertemuan gelap, salinan kwitansi palsu. Semua yang ia butuhkan ada di situ. Tapi ia tak punya waktu lama. Api mulai menjalar ke gang. Ia harus pergi. Saat Arga kembali ke tengah pasar, suasana kacau. Petugas pemadam baru datang. Warga saling membantu menyelamatkan barang-barang. Rani menghampirinya, wajahnya kotor, pipinya masih memerah bekas tamparan. Koper itu, isinya, bukti semua? Tanyanya. Iya, tapi masih ada yang belum kelihatan. Siapa? Arga menatap langit yang mulai kelam. Dalang sesungguhnya. Dan mungkin Doni bukan musuh kita sepenuhnya. Rani menatapnya heran. Arga tersenyum tipis, lalu berbisik. Aku curiga dia main dua kaki. 1 hari setelah kebakaran pasar Sukamaju, suasana masih kacau. Bau gosong masih tercium dari tumpukan puing. Beberapa lapak hangus total, sementara yang lain berusaha bangkit dengan meja seadanya. Tapi satu hal yang berubah drastis. Rasa takut telah pudar. Para pedagang mulai bicara lebih lantang. Mereka saling bantu, saling semangati. Namun di balik semua itu, Arga justru semakin waspada. Karena setelah api padam, biasanya musuh yang sesungguhnya muncul dari bayangan. Koper hitam yang ia selamatkan dari tangan Doni malam itu, sekarang diamankan, di markas kecil yang hanya diketahui oleh 2 orang. Dirinya sendiri dan Ledda Saka, rekan sesama Kopassus yang menjadi penghubung ke Jakarta. Semua ini lebih besar dari dugaan kita, ujar Saka, menatap berkas-berkas dalam koper. Ya,
Kita nggak cuma bicara soal preman pasar. Ini masuk ke lingkaran politikus, pejabat daerah, dan aparat. Doni hanya pion kecil. Saka menatap Arga tajam. Tapi kenapa pion kecil bisa tahu nama-nama besar? Arga terdiam sejenak. Karena dia bukan sekadar pion. Malam itu, Arga menunggu di warung kopi kecil dekat terminal lama. Tempat itu sepi, nyaris terlupakan. Tepat pukul 22 seseorang muncul dari balik kegelapan. Doni. Ia mengenakan jaket lusuh dan topi yang menutupi separuh wajahnya. Ia duduk tanpa berkata-kata. Beberapa detik sunyi. Lalu Arga bicara lebih dulu. Koper yang kau kasih. Luar biasa. Tapi kenapa? Doni menyalakan rokok. Karena gue juga muak. Gue tumbuh di pasar ini, Bang. Dulu bokap gue juga pedagang kecil. Tapi hidupnya hancur karena pungli dan pajak ilegal. Dia mati miskin. Gue nggak mau jadi korban lagi. Jadi kamu jadi preman? Aku pikir, dengan masuk ke sistem, aku bisa bertahan. Tapi ternyata, malah ikut tenggelam. Gue sadar, satu-satunya cara ngerubah semua ini adalah dari dalam. Arga menatapnya lama. Kenapa baru sekarang bantu gue secara terang-terangan? Karena sekarang lo udah bikin mereka panik. Api kemarin bukan kebetulan. Itu sinyal. Mereka tahu lo udah terlalu dekat ke pusatnya. Siapa yang lo maksud mereka? Doni membuang napas panjang. Kepala Dinas Pasar, Pak Harsono. Dia dalangnya. Dia yang atur semua peredaran uang, mulai dari lapak, parkiran, sampai distribusi sayur dan daging. Dan dia dilindungi sama seseorang di Polres. Arga mengepal tangannya di bawah meja. Gue punya bukti rekaman suaranya, tapi rekaman itu ada di rumah nyokap gue. Kalau gue ketahuan nyolong itu, gue bisa ditembak kapan aja. Arga berpikir cepat. Besok, lu pura-pura balik ke bosmu. Kasih laporan palsu. Bikin mereka percaya bahwa gue nyerah. Doni tersenyum, miring. Main 2 kaki lagi, ya? Main 3 sekalian, kalau perlu. Keesokan harinya, berita tentang preman kabur dan pasar kondusif disebar secara resmi oleh pihak kelurahan. Tapi Arga tahu, itu hanya pengalihan. Di balik layar, Harsono mulai memanggil orang-orangnya, termasuk 2 oknum polisi yang biasa berjaga di pos pasar. Sementara itu, Doni menyelinap masuk ke rumah ibunya di daerah belakang terminal. Ia mencari, di bawah lantai kayu tua, tempat sang ayah dulu sering menyimpan benda berharga, dan benar, sebuah flash disk terbungkus kain lap. Ia menyelipkannya ke dalam dompet. Tapi ketika ia keluar rumah, 2 orang pria berbadan besar menunggu di luar. Bos, manggil lo Don, kata salah satu sambil menyeringai. Doni mencoba bersikap tenang. Gue lagi mau ke pasar dulu, nanti gue susul. Sekarang, mereka mendekat. Doni langsung tahu, kalau ikut, dia tak akan balik lagi. Ia mengeluarkan senter kecil dari saku, menekan tombol darurat yang telah disetel oleh Arga. Sinyal itu langsung terdeteksi di alat komunikasi yang dipegang Saka. Arga yang sedang menyamar di warung pecel langsung berdiri. Ia mengangkat HT kecil dari balik celana. Target diseret, lokasi, gang belakang terminal, kirim bantuan cepat. Di tempat lain, Doni dibawa ke sebuah rumah kosong. Di dalamnya, Harsono duduk tenang, mengenakan batik, menyesap kopi. Jadi, kamu bocorin semua ini ke si penjual es doger itu? Doni pura-pura bingung. Apa maksud Bapak? Harsono tersenyum dingin. Jangan anggap saya bodoh, Doni. Kamu anak jalanan? Iya. Tapi saya dewa di atas pasar ini. Ia mengangguk pada anak buahnya. Mereka menggeledah Doni. Flash disk ditemukan. Sayang sekali, terlalu berani, ujar Harsono sambil bangkit dari kursinya. Ia mengeluarkan pistol dari laci. Doni bersiap untuk akhir hayatnya. Brak. Pintu depan didobrak. TNI. Tangan di atas kepala. Jangan bergerak. Arga masuk lebih dulu, diikuti 2 anggota pasukan bersenjata lengkap. Dalam hitungan detik, Harsono dan anak buahnya dilumpuhkan. Doni terduduk lemas. Ia selamat. Untuk sementara, malam itu, Arga dan Doni duduk di pos kecil, belakang pasar. Keduanya diam,
memandang kerlap-kerlip lampu kota. "Lu tahu, Don," kata Arga pelan. "Gue dulu juga tumbuh dari keluarga kecil. Nggak jauh beda sama lu." Doni menatapnya. "Gue pikir musuh itu selalu jelas. Tapi ternyata kadang musuh itu adalah sistem yang diam-diam makan dari dalam." Doni mengangguk. "Makanya kita harus dobrak, meski dari dalam." Mereka saling menatap. Tak ada senyum, tak ada tepuk tangan. Hanya rasa lega dan kesadaran bahwa perjuangan belum selesai. Tapi malam ini, mereka sudah memangkas satu kepala ular. Sisanya tinggal memotong ekornya. 3 hari setelah penangkapan Harsono, Pasar Sukamaju terasa seperti baru lahir. Udara terasa lebih ringan, seolah semua beban yang selama ini menindih telah disingkirkan. Pedagang bisa berjualan tanpa ditagih uang keamanan. Lapak-lapak yang terbakar mulai diperbaiki. Rani dan ibu-ibu pasar bergotong royong menanam bunga di sekitar selokan, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, anak-anak bisa berlarian di lorong pasar tanpa takut dimarahi preman. Tapi Arga tahu, ini belum selesai. Harsono hanya satu kepala dari ular besar yang selama ini melilit Pasar Sukamaju. Kepala lainnya masih bersembunyi, dan lebih licik. Pagi itu, Letda Saka datang dengan wajah tegang. Mereka duduk di kios kosong yang kini dijadikan pos rahasia. "Gue dapat laporan dari Jakarta," ujar Saka pelan. "Ada indikasi, bocor. Operasi, lo kebaca dari awal." Arga menoleh cepat. "Siapa yang bocorin?" "Masih diselidiki, tapi kemungkinan besar dari dalam. Ada seseorang di tim penghubung daerah yang nyambung ke kepolisian wilayah sini. Dan mereka tahu soal Doni." Darah Arga mendidih. "Doni udah jadi sasaran sekarang. Kita harus lindungi dia." Saka mengangguk. "Dan satu lagi, ada rekaman yang menunjukkan Harsono pernah kirim uang ke seseorang yang kita kenal. Orang dari markas pusat." Arga membeku. Ia tahu maksud Saka. Ini bukan cuma soal pasar. Ini soal pengkhianatan dari dalam tubuh sendiri. Sore harinya, Arga mengajak Doni bicara di lapak es doger yang sudah lama ia tinggalkan sejak penyamaran dibuka. "Gua harus pergi bentar," ujar Arga. "Ada orang di Jakarta yang harus gua hadapi, tapi lu nggak aman di sini. Kita akan pindahin lu ke rumah perlindungan." Doni menunduk. "Kalau gua kabur, siapa yang jagain nyokap?" "Kami jagain. Percaya." Doni mengangguk, tapi wajahnya tak yakin. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil tanpa pelat nomor menjemput Doni. Tapi tak lama setelahnya, Arga. "Kita kena!" Letda Saka menerobos ke kios dengan wajah panik. "Mobil pengangkut Doni diserang. Tim pengawal kita luka parah. Doni hilang." Arga langsung berdiri, jantungnya berdebar cepat. "Siapa yang nyerang?" "Belum diketahui. Tapi berdasarkan plat motor yang terlihat kabur, itu milik kelompok Garuda Hitam." Arga membeku. Garuda Hitam adalah kelompok paramiliter liar bentukan eks-aparat yang sudah dibubarkan, tapi diam-diam masih hidup dan beroperasi di banyak daerah sebagai eksekutor bayaran. Dan pemimpinnya adalah mantan atasan Arga sendiri, Mayor Purn Wisnu Malam. Itu, Arga berdiri di atas atap salah satu bangunan pasar, memandangi kota yang gemerlap. Kepalanya penuh pertanyaan. Kenapa Wisnu? Kenapa orang sekuat dia bisa jatuh sejauh itu? Ia ingat dulu pernah sangat menghormati Wisnu. Sosok tegas, disiplin, dan dicintai anak buah. Tapi setelah pensiun, Wisnu menghilang. Dan kini, ia berada di balik jaringan kejahatan yang selama ini membekingi Harsono dan para preman. Dan kalau benar Doni ada di tangan mereka, nyawanya tinggal dihitung jam. Keesokan paginya, Arga menerima sebuah paket tanpa nama. Isinya, flash disk berisi video singkat. Dalam video itu, Doni diikat di kursi, wajahnya babak belur. Lalu suara berat yang tak asing terdengar. "Kapten Arga, saya tahu kau menyamar. Saya tahu semua permainanmu. Jika kau ingin anak ini tetap hidup, datang sendiri ke Gudang 7 pinggir kota malam ini. Tanpa senjata, tanpa teman. Kita bicara 1 lawan 1.
Arga menggenggam flash disk itu erat. Rahangnya mengeras. Leda Saka yang membaca situasi langsung menolak. Jangan dateng, itu perangkap. Kita bisa kerahkan tim malam ini. Tapi Arga menoleh dengan tatapan tajam. Kalau gua bawa tim, Doni mati. Ini personal. Gua yang harus beresin. Saka menatapnya dalam, lalu mengangguk berat. Hati-hati, Kapten. Malam hari. Gudang 7. Tempat itu gelap dan sepi, hanya diterangi lampu bohlam kecil. Arga datang sendiri, mengenakan jaket lusuh, tanpa senjata. Dari bayangan muncullah Mayor. Wisnu, pria paruh baya dengan rambut putih dan tubuh tegap. Masih bodoh seperti dulu, sindirnya. Arga berdiri tegak, masih cukup waras untuk tahu siapa yang berkhianat. Wisnu tertawa kecil. Kau kira dunia ini hitam putih, Arga? Kau pikir keadilan bisa ditegakkan dengan idealisme murahan? Keadilan bisa dibangun dari keberanian. Dan keberanian lahir dari kebenaran, jawab Arga. Wisnu mendekat. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih benar malam ini. Mereka bertarung. Tinju melayang, tubuh dibanting. Arga, meski lebih muda, kewalahan menghadapi pengalaman dan kekuatan Wisnu. Tapi satu hal membuatnya bertahan. Ia bertarung, bukan untuk dirinya sendiri. Ketika Wisnu hendak menembakkan pistol dari balik jaketnya, tiba-tiba suara tembakan dari kejauhan menggema. Peluru mengenai tangan Wisnu, Leda Saka, dan tim sniper masuk dari atap. Tahan di tempat, tangan di atas. Wisnu terkapar. Arga segera berlari ke dalam gudang dan menemukan Doni. Masih hidup, walau lemah. Ia melepas ikatan di tangan temannya. Lu, dateng. Bisik Doni lemah. Gue janji gak ninggalin siapapun. Apalagi lu. Pagi harinya, berita tentang penangkapan jaringan besar korupsi Pasar Sukamaju mengguncang kota. Nama-nama besar terlibat. Mayor Wisnu kembali ditangkap setelah bertahun-tahun menghilang. Para preman yang tersisa menyerah satu persatu. Pasar Sukamaju pun kini benar-benar menjadi milik rakyat. Namun Arga tahu, ini bukan akhir. Masih banyak tempat seperti Sukamaju. Masih banyak ular yang menunggu. Tapi untuk hari ini, ia boleh istirahat. Sejenak. Dan meminum segelas es doger buatan Rani, yang kini membuka lapak baru, tepat di depan gerobak kosong tempat Arga dulu berdagang. 3 minggu setelah penyergapan di Gudang 7, Pasar Sukamaju perlahan menjelma menjadi tempat yang berbeda. Tiang listrik yang dulu penuh coretan kini bersih dan dicat ulang. Lapak-lapak berdiri lebih rapi, dan kini ada papan informasi resmi di pintu masuk bertuliskan, Pasar Sukamaju, milik rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan hari itu, di tengah riuhnya suara pedagang, tawa anak-anak, dan aroma makanan pagi yang menggoda, sebuah gerobak es doger kembali berdiri. Tapi kali ini, bukan Arga yang mendorongnya. Dingin, manis, segar. Es doger khas Pasar Sukamaju, buka lagi kakak. Seru Rani dengan semangat. Wajahnya berseri-seri. Ia kini menjadi pemilik usaha es doger keliling bersama adiknya. Lapak yang dulu hanya tempat trauma dan tekanan, kini menjadi simbol awal baru. Sementara itu, Arga berdiri di kejauhan, mengenakan kemeja biasa, topi, dan ransel kecil. Tak ada lagi seragam, tak ada lagi senjata. Hanya seorang lelaki biasa, yang akhirnya menyelesaikan tugas panjang. Jadi, lu beneran ninggalin pasar ini? Tanya Doni sambil menyusulnya, membawa 2 gelas kopi bungkus. Udah selesai, Don. Misi gue di sini udah beres. Pasar ini sekarang di tangan yang tepat. Doni menyodorkan kopi. Tapi lo belum sempat pamitan sama Bu Rini, sama Pak Darto, sama semua pedagang. Arga tersenyum kecil. Kalau pamit, nanti mereka malah nahan gue. Gue bukan bagian dari pasar ini. Gue cuma numpang lewat, bantu beberes, terus cabut. Doni tertawa pelan. Lo kayak tokoh film aja. Kadang hidup juga butuh drama, balas Arga santai. Mereka berdua duduk di bangku kayu dekat lapak sayur. Arga membuka surat kecil dari Leda Saka yang dititipkan pagi tadi.
Kapten, atas nama negara dan rakyat, kami berterima kasih. Tapi lebih dari itu, atas nama rasa kemanusiaan, kami salut atas caramu menyentuh hati orang-orang kecil dengan cara paling sederhana, menjadi bagian dari mereka. Saka Arga menatap langit. Matahari pagi begitu cerah hari itu. Lu tahu, Don, waktu gue pertama kali turun ke pasar ini, gue kira ini cuma misi biasa. Samperin preman, tangkap koruptor, beres. Dan ternyata yang gue lawan bukan cuma sistem, tapi luka. Luka orang-orang kecil yang tiap hari bertahan, yang nggak pernah punya suara. Doni diam, menatap lapak-lapak yang mulai ramai. Tapi sekarang mereka udah punya suara. Dan sebagian besar, karena lo, Arga tak menjawab. Ia berdiri perlahan. Kalau lo mau bantu beneran, bantu terus mereka. Bangun pasar ini dari dalam. Jangan biarkan ular masuk lagi. Doni mengangguk mantap. Lo nggak usah khawatir, Bang. Gue dan yang lain udah mulai bikin koperasi pedagang. Rani bakal jadi bendahara. Gue bagian keamanan. Kita bakal rawat tempat ini. Arga tersenyum. Bagus. Ia melangkah menuju gerbang keluar. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia menoleh ke belakang. Rani sedang menyendok es doger, tertawa bersama pembeli. Beberapa anak kecil bermain petak umpet sambil membawa es di tangan. Pemandangan yang dulu nyaris mustahil. Arga menarik napas panjang. Ini rumah yang gua bantu bangun. Walau cuma sebentar. Lalu ia melangkah pergi. Di belakangnya, Doni berdiri, sambil menatap kepergian sosok yang dulu ia anggap musuh, lalu sahabat, lalu mentor. Selamat jalan, Bang Arga. Semoga kita ketemu lagi di medan lain. Penutup. Di dunia yang makin bising dan penuh tipu daya, kadang kebaikan datang dalam bentuk sederhana. Dalam gerobak es doger. Dalam tawa anak-anak pasar. Dalam keberanian seorang prajurit yang memilih menyamar, bukan karena takut, tapi karena peduli. Dan dari pasar kecil bernama Sukamaju, lahirlah harapan baru. Bahwa perubahan itu mungkin. Asal ada yang berani memulainya.